Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 3 kategori prioritas dalam pengangkatan honorer atau non-ASN menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Apa saja kategori prioritas tersebut? Dan apakah sobat termasuk salah satunya? Tenang, akan segera kita bahas. Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Buat yang udah subscribe, jangan lupa like dan share video ini kepada rekan lain yang membutuhkan. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Oleh karena itu, pemerintah terus mengejar penyelesaian dari peraturan turunan Undang-Undang ASN untuk penataan tenaga honorer atau non-ASN dan terkait peraturan manajemen ASN lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terus menyiapkan penyusunan rencana peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui terkait penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang manajemen aparatur sipil negara yang tengah disusun oleh Kementerian Pan RB. Dan sebelumnya, juga sudah dilakukan pembahasan RPP manajemen ASN dengan para akademisi untuk mempertajam substansi-substansi yang ada di dalam RPP manajemen ASN tersebut. Terbaru, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas melakukan rapat pembahasan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang manajemen aparatur sipil negara secara daring pada Senin 11 Maret 2024 lalu. Dalam rapat tersebut, dibahas terkait 24 substansi yang dimandatkan dalam PP Manajemen ASN. Dalam rapat tersebut, dikatakan bahwa rancangan peraturan pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara sudah mendekati hasil akhir. Aspek-aspek substansi dalam aturan tersebut sudah 100% terpenuhi. Aturan ini diharapkan bisa implementatif dan bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional. Setelah 100% aspek dalam RPP manajemen ASN terpenuhi, lalu kapan RPP ini akan disahkan? Menpan RB dalam rapat tersebut mengatakan, RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan, sebagaimana arahan Bapak Presiden. Setelah 100% aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan. Jadi, ditargetkan RPP manajemen ASN ini sudah ditetapkan pada tanggal 30 April 2024. Dalam RPP manajemen ASN, terdapat 22 bab yang terdiri dari 305 pasal. Substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN,
digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN. Terdapat beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP Manajemen ASN ini. Pertama, terkait penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Menteri Pan-RB mengatakan, selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual tahunan. Sementara, ada ASN yang meninggal atau resign, sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non-ASN atau honorer, yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Memulai ini di tahun 2024, telah ditetapkan 3 kali siklus rekrutmen. Selanjutnya, terkait kemudahan mobilitas talenta nasional, dalam aturan terdahulu, mobilitas talenta hanya dalam dan antar instansi pemerintah. Menteri Anas mengungkapkan, talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara, masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. RPP Manajemen ASN juga akan mengatur terkait pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal, seperti penataran. Pola pengembangannya mengutamakan experiential learning, seperti magang, on-the-job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN. Dalam pembahasan materi pada rapat ini, terdapat rencana kebijakan terkait penataan honorer atau tenaga non-ASN. Yang pertama, yaitu terkait Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan ASN tahun 2024 yang akan segera dikeluarkan, di mana terdapat penambahan ketentuan terkait jabatan pelaksana yang juga dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi, P3K bukan hanya untuk jabatan fungsional. Jabatan pelaksana juga dapat diisi oleh P3K. Selanjutnya, Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah, di mana Kemen Pan-RB menambah nomenklatur jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Jadi, buat sobat yang berstatus honorer dan memiliki pendidikan terakhir mulai dari SD, SMP, SMA, juga dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Informasi tentang Kepmen Pan-RB nomor 11 tahun 2024 sudah dibahas sebelumnya di channel Catatan ASN. Buat sobat yang ingin tahu lebih lanjut, dapat melihat video tersebut dengan judul Aturan Baru Lulusan SD, SMP, SMA sederajat bisa jadi PNS dan P3K. Rencana kebijakan selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Pan-RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024, yaitu Kepmen Pan-RB membuka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Rencana kebijakan terkait penataan non-ASN berikutnya, yaitu Keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme seleksi P3K yang akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat, di mana dalam Keputusan Menteri Pan-RB ini akan mengatur terkait prioritas bagi non-ASN di instansi pemerintah. Adapun prioritas tersebut yaitu: pertama, ex-tenaga honorer kategori 2 atau ex-THK 2 yang masih tersisa dan belum diangkat menjadi ASN. Kedua, yaitu honorer atau tenaga non-ASN
yang terdata dalam database BKN melalui pendataan non-ASN tahun 2022. Dan yang ketiga, yaitu honorer atau tenaga non-ASN lainnya, yaitu tenaga honorer yang tidak terdata dalam database BKN. Jadi, honorer yang tidak terdata dalam pendataan non-ASN tahun 2022 oleh BKN, menurut rencana Kemenpan RB ini, juga memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Sobat dapat mengecek apakah terdata di database BKN atau tidak dengan menggunakan cara yang ada di video berikut. Cara cek data non-ASN di BKN. Selain itu, sobat juga dapat mengecek apakah sobat sudah terdata dalam pendataan non-ASN tahun 2022 dengan mengecek pada pengumuman hasil pendataan non-ASN pada instansi tempat sobat bekerja saat ini. Nah, itulah informasi mengenai 3 kategori prioritas dalam pengangkatan honorer atau non-ASN menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Apakah sobat termasuk salah satunya? Tulis di kolom komentar ya. Semoga penataan honorer atau tenaga non-ASN pada tahun 2024 ini berjalan lancar. Dan sobat yang memang berhak diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara P3K. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.